Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait struktur morfologi dan anatomi dari amfibi. Jenis katak tersusun atas sel epithel yang bentuknya beragam dan terdapat 4 lapisan sel epidermis, yaitu terdiri dari horny layer, middle layer, deep layer, dan sel-sel mukosa. Lalu untuk dermis sendiri adalah perkembangan dari dermaton yang dipengaruhi dari mesoderm, somatic lateral dan ventral, dan pada dermis terdapat 3 lapisan, yaitu superficial, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Untuk lapisan dermis sendiri terdiri atas 2 kelenjar, yaitu kelenjar lendir dan kelenjar racun. Untuk kelenjar lendir sendiri adalah gerombolan sel-sel kecil yang melepaskan hasil produksinya ke saluran umum dan cenderung memiliki ukuran yang kecil dibandingkan dengan kelenjar racun. Sedangkan untuk kelenjar racun memiliki fungsi sebagai tempat untuk menyimpan sekret pada lumen. Nah, sekretnya sendiri itu dihasilkan oleh kelenjar racun untuk menyerang predator. Katak memiliki spesialisasi pada permukaan kulit yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Dalam epidermis kulit katak, terdapat kapiler darah yang mendukung fungsi kulit sebagai salah satu alat respirasi pada katak. Respirasi ini disebut dengan cutaneous respiration. Terdapat sel Leydig yang tersebar dan berfungsi mengeluarkan zat untuk melawan bakteri atau virus. Pada dermis, terdapat jaringan ikat fibrosa dan sel Leydig sudah tidak terdapat di dalam epidermis. Saat dewasa, terdapat daerah yang dikenal dengan stratum basal atau germinativum, corneum, granulosum, dan spinosum. Stratum corneum berfungsi untuk melindungi dari abrasi mekanik dan menghambat hilangnya kelembapan tubuh tanpa mematikan respirasi kulit. Lapisan germinativum merupakan lapisan paling bawah pada epidermis yang tersusun atas sel-sel epitel. Sistem gerak pada amfibi. Sistem gerak pada amfibi terdiri atas penyusun tulang rangka dan sistem otot. Struktur rangka dari anura dibagi menjadi rangka tengkorak, aksia, dan apendikular. Pada amfibi, umumnya memiliki rangka yang terspesialisasi dan tereduksi sehingga amfibi dapat hidup di dua alam. Tengkorak atau skull. Pada tulang tengkorak, terdapat 2 lubang besar yang merupakan orbit atau interpterygoid fasciitis. Jika dilihat dari bagian dorsal, margin dari tulang tengkorak ini seperti parabola. Tengkorak yang dilihat dari dorsal, terdapat protik yang membentuknya tidak beraturan, yang di dalamnya terdapat telinga bagian dalam. Protik meluas di antara squamosal secara lateral dan exoccipital dan frontoparietal media. Hal ini membantu membentuk dinding posterior orbit. Hyoid apparatus merupakan lempengan tulang rawan yang tipis dan lebar dan terdapat di dasar rongga mulut yang mendukung lidah dan juga laring. Kemudian ada pelvic girdle, di mana pada pelvic girdle pelvis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ilium, ischium, dan juga pubis, di mana ilium membentuk rampingan memanjang yang mengarah ke anterior. Ischium dan pubis bersama-sama membentuk struktur setengah lingkaran, di mana ischium lebih membentuk pada bagian posterior. Pada pectoral girdle, setiap setengah girdle berupa suprascapula yang sebagian merupakan tulang rawan, scapula yang berbentuk vertikal, dan clavicula yang dekat dengan anterior coracoid. Pada tungkai depan naura dibagi menjadi 3 segmen, yaitu humerus, radius, dan juga ulna. Humerus sendiri merupakan suatu proksimal yang meluas ke lateral fossa glenoid. Humerus merupakan radius dan ulna akan membentuk suatu struktur berupa radius ulna. Kemudian terdapat modifikasi antara rangka anaura, yaitu pada tulang urostal akan mengalami reduksi, tulang radioulna dan tulang tibiofibula akan mengalami fusi. Metatarsal dan juga phalanges termodifikasi membentuk suatu segmen yang berkaitan dengan saltatory locomotion pada anaura sendiri.
Nah, berikutnya kita beralih pada susuk otot pada amfibi. Susuk otot pada amfibi merupakan perkembangan peralihan dari otot pisces dan reptil, di mana proses adaptasi di daratan yang mengubah struktur dari otot amfibi sendiri. Dapat kita lihat pada struktur pada gambar, yaitu otot amfibi memiliki bentuk yang mirip dengan otot pisces, di mana berbentuk metamerik, serta memiliki pembatas yang sejajar, yaitu membagi otot dorsal, nampak atas dan bawah, yaitu otot ventral. Kemudian pada amfibi ini gerakan dihasilkan oleh sinergi yang ada pada otot. Contohnya gerakan berenang, meloncat, memanjat, dan lain sebagainya. Nah, gerakan di bagian kepala itu dipengaruhi oleh otot dorsal, sedangkan otot ventral itu mempengaruhi gerakan bagian bawah. Nah, kemudian ini adalah origo dan insertio, merupakan pengait dari otot rangka, nah di mana origo berada di pangkal dan insertio sendiri berada pada bagian yang lebih sering digerakkan atau arah kemana otot berjalan begitu. Nah, insertio, pengait yang kuat itu digerakkan oleh origo. Contoh letak origo di mana? Contoh letak origo pada sistem anura yaitu pada coracoid dan epicoracoid. Sedangkan contoh insertionya yaitu pada humerus. Nah, struktur pada kaki anura memang terspesialisasi untuk melompat. Pada beberapa jenis katak itu memiliki otot katak yang besar. Nah, otot bagian tungkai depan anura itu relatif lebih kuat, mengingat fungsinya untuk membantu saat pendaratan. Serta otot ekstensor pada bagian belakang yang berfungsi untuk gerakan melompat. Hal ini pula yang menjadi pembeda struktur otot anura dengan jenis amfibi yang lainnya. Nah, di mana struktur otot pada anura itu cenderung lebih kompleks. Pencernaan pada katak dimulai dari daerah mulut. Pintu masuk esofagus berada di posterior glotis. Di luar rongga mulut, tepatnya di internasal, terdapat kelenjar intermaksilari. Kelenjar ini berbentuk oval dan biasanya terletak di antara maksila. Lalu terdapat kerongkongan yang merupakan proksimal yang pendek. Kerongkongan berfungsi sebagai penghubung antara faring ke lambung. Kerongkongan dapat mendorong bolus dari mulut ke faring, kemudian ke lambung dengan kontraksi otot di dalam dinding. Biasanya vertebrata menelan makanan yang utuh dan melebarkan kerongkongannya. Lalu terdapat lambung. Lambung merupakan keperluasan dari saluran pencernaan. Saat tidak terdapat makanan di dalam lambung, dinding lambung akan mengendur menjadi lipatan yang dinamai rugae yang berfungsi untuk menunjukkan batas-batasnya. Selanjutnya ada intestin. Intestin dibagi menjadi dua, yaitu usus besar dan usus kecil. Usus kecil sempit dan bentuknya melingkar, sedangkan usus besar pendek dan lebar yang mengarah ke kloaka. Usus kecil terbagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi menerima sekresi eksokrin terutama pankreas dan hati serta saim dari lambung. Selanjutnya ada anus. Anus merupakan organ terakhir pada sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan tinja. Anus terletak di depan sirip anal dan di belakang sirip anal. Terdapat pula kelenjar yang menghasilkan sekret yaitu pankreas dan limpa. Pankreas terletak di antara duodenum, tepatnya di mesenterium. Sedangkan limpa berbentuk bulat telur dan terletak lebih jauh dari mesenterium ke arah distal dan punggung ke usus kecil. Sistem respirasi. Organ pada sistem respirasi terdiri atas insang, kulit, dan juga paru-paru. Yang pertama yaitu insang. Insang ini hanya ada pada saat masih larva. Insang berasal dari pengerasan lengkungan tulang rawan. Di dalam insang terdapat beberapa filamen yang terdiri atas lamella, Billraker, dan juga arteries branchialis. Selain itu juga ada buccal cavity dan faring yang berperan dalam memompa air. Di antara buccal cavity dan faring ini terdapat katup yang memisahkan yang biasa disebut dengan velum. Untuk menggerakkan buccal cavity ini diperlukan beberapa otot, di antaranya yaitu orbitohyoideus dan interhyoideus. Yang kedua yaitu kulit. Untuk melakukan respirasi, kulit ini dilakukan dengan cara meningkatkan luas permukaannya. Oksigen akan masuk melalui kulit dan dibawa ke jantung yang kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida akan dialirkan ke kulit dan kembali lagi ke jantung yang akan dikeluarkan oleh arteri pulmokutanea. Jika ada organ paru-paru. Paru-paru mengembang ketika udara masuk dan mengempis ketika udara keluar. Paru-paru dengan lingkungan luar dihubungkan oleh trakea yang terdapat glotis. Fungsinya untuk membuka dan menutup trakea. Pada trakea, bronkus, dan bronkiolus itu dapat menampung volume udara yang signifikan. Dan ini merupakan gambar buccal cavity. Buccal cavity mengembang saat menghirup udara dengan paru-paru. Amfibi menghirup udara menggunakan buccal pump untuk ventilasi paru-paru mereka. Buccal
bukal pam memakai rongga mulut yang mengembang dan akan diisi oleh udara segar. Kemudian dikompres untuk memompa udara ke paru-paru. Ada 2 langkah bukal pam, yaitu bukal cavity yang mengangkut udara segar dan kotor dari paru-paru ke mulut, dan kompresi bukal yang memaksa udara ke dalam paru-paru. Jadi ketika kelebihan gas itu dikeluarkan melalui lubang hidung atau Pada amfibi yang pertukaran gasnya menggunakan paru-paru yaitu sinus venosus, antrium vena kiri yang dibagi oleh septum interarterial, satu ventrikel, dan conus arteriosus dengan katus spiral. Pada salamander genus Viren terdapat septum interventrikular parsial. Di dasar konus terdapat katus semilunaris yang berfungsi untuk mencegah agar darah tidak kembali ke ventrikel. Katus spiral membentuk 2 saluran di dalam konus yang keduanya mengalirkan darah ke sistemik dan pulmocutaneous arches yang sama-sama berasal dari tuberculus arteriosus, tetapi menerima darah dari sisi katup spiral yang berbeda. Saat amfibi berada di dalam air, aliran darah ke paru-paru berkurang dan akan dibelokkan melalui suatu portal sehingga lebih banyak aliran darah yang mengalir ke kulit. Amfibi akan melakukan pernapasan atau pertukaran gas melalui kulit atau yang dikenal dengan cutaneous respiration. Hal tersebut akan mengimbangi fungsi sehingga amfibi dapat bernafas di dalam air. Pada sistem arteri amfibi memiliki bulbus cordis yang mengarah ke truncus arteriosus yang berlanjut ke arah anterior sebelum bercabang ke arah kanan dan kiri. Nah, masing-masing cabangnya meluas ke anterolateral dan menjadi 3 cabang arteri besar. Yang pertama, ada cabang carotid arch yang memasuk ke bagian kepala. Nah, carotid arch ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada external carotid yang memasuk pada bagian lidah dan rahang bawah, dan internal carotid yang memasuk ke bagian mata, otak, dan rahang atas. Yang kedua, ada pulmocutaneous arch yang terfokus pada pertukaran gasnya. Nah, ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu cutaneous artery yang memasuk ke arah kulit, dan pulmonary artery yang menuju ke arah paru-paru. Yang ketiga, atau yang terakhir yaitu ada systemic arch. Systemic arch ini memasuk pada selain kepala dan juga pertukaran gas. Jadi, sistem pembuluh darah vena pada amfibi terdapat pembuluh darah besar yaitu right anterior vena cava dan left anterior vena cava. Yang kedua ada pulmonary vein. Pulmonary vein ini mengembalikan darah dari paru-paru ke jantung yang masuk ke atrium kiri. Ketiga ada spermatic vein. Spermatic vein ini mengangkut darah dari testis, sedangkan ovarian vein yang mengangkut darah dari ovarium. Yang keempat ada posterior vena cava. Posterior vena cava ini mengangkut darah dari renal vein. Yang kelima ada renal portal vein yang terbentuk karena penggabungan antara iliac vein dan sciatic vein dari medial paha. Yang keenam ada dorsolumbar vein. Dorsolumbar vein ini mengalirkan darah ke dorsal dan lateral dinding abdominal. Yang ketujuh ada hepatic portal vein yang dibentuk oleh gastric vein dan intestinal vein. Sekian dari saya. Terima kasih. Sistem urogental jantan dibagi menjadi 2, yaitu sistem urinaria dan sistem reproduksi. Di sistem urinaria, organ yang paling utama adalah ginjal. Bisa dilihat di gambar di atas ini, itu adalah ginjal amfibi. Nah, ginjal ini merupakan ginjal dengan tipe opistonefros dan terletak di dinding dorsal rongga pleuroperitoneal. Pada margin lateral di bagian posterior masing-masing ginjal itu terdapat ductus achinefric. Ductus achinefric ini pada betina fungsinya adalah untuk mengangkut urin, sedangkan pada amfibi jantan fungsinya adalah untuk mengangkut urin dan sperma. Nah, untuk sistem reproduksi jantan sendiri, organ yang paling utama adalah testis yang jumlahnya sepasang, berwarna kekuningan dan menggantung pada mesorsium. Ductus efferens pada sistem reproduksi jantan berfungsi untuk menyalurkan spermatozoa ke ductus mesonephros, dan vas deferens berfungsi untuk tempat penyimpanan sperma sementara. Letaknya ada di dekat kloaka. Sistem reproduksi betina pada amfibi terdiri dari ovarium yang bentuknya tidak teratur dan memiliki bintik-bintik yang mengandung folikel yang sedang berkembang. Ovarium sendiri memiliki ukuran yang beragam tergantung pada tahap siklus reproduksi. Ukuran tersebut juga bisa berukuran masif serta menempati tempat yang luas dari pleuroperitoneal cavity. Oviduct merupakan saluran yang bentuknya berkelok-kelok. Bagian ujungnya membesar membentuk ovisak. Ovisak terletak di bagian proksimal pintu masuk kandung kemih dan bermuara di permukaan kloaka. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam video penjelasan struktur dan anatomi dari kata.
Sekian video penjelasan terkait struktur morfologi dan anatomi dari amfibi. Kami, kelompok 3, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.